Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dulu materi yang hari ini. Jadi kita lanjutkan. Kemarin kita sudah membahas momentum dan impuls. Sekarang kita membahas tentang gerakan harmonik sederhana atau yang di buku kalian itu getaran harmonik. Sama aja. Nah, getaran harmonik itu banyaknya itu pada pegas dan bandul. Jadi yang pertama kita bahas ini nggak mirip ya, nggak sama persis dengan yang ada di buku, cuman ini intinya gitu, intinya yang kita dapatkan untuk yang ada di buku gitu. Nah, yang pertama itu pegas. Kalau pada pegas kalau kalian gantungin massa pasti ada gaya berat kan. Ingat, gaya berat yang arahnya kemana? Gaya berat arahnya itu ke pusat bumi. Nah, itu besarnya nilainya sama dengan gaya pegas. Jadi kalau misalnya kalian kayak gini itu pasti dapat F sama dengan W. Jadi kalau kalian kasih massa pegasnya pasti dia akan turun, dan gaya yang ada pada pegas itu sama dengan besarnya berat si benda gitu. Oke. Nah, di sini kita punya rumus pegas yaitu F sama dengan K kali delta X. Nah, di sini ini rumus yang ini itu digunakan untuk mencari koefisien pegas. Nih, konstanta pegas ini nih. Jadi K ini adalah konstanta pegas. Jadi kalau F sama dengan K kali delta X, K itu sama dengan F per delta X, sama aja. Jadi dibolak-balik aja dari rumusnya. Di sini F-nya itu gaya pegasnya ya. K-nya itu konstanta pegas, terus delta X itu pertambahan panjang waktu dia belum digantung sama setelah digantung pasti bertambah panjangnya. Oke, di sini ada juga energi potensial pegas. Energi potensial pegas itu rumusnya ini setengah Kx K kali delta X kuadrat. Jadi setengah K kali delta X kuadrat itu rumus energi potensial pegas. Terus pegas kadang-kadang disusun secara seri. Ini seri ya, ini seri. Kadang-kadang disusun secara paralel. Kalau paralel dia gini biasanya bentuknya. Nah, seri sama paralel ini sedikit beda dengan listrik, tapi kalian mungkin sudah dapat di SMP. Kalau paralel itu, kalau pegas disusun secara paralel dia semakin kuat, semakin besar gayanya, koefisiennya semakin besar, saling memperkuat. Kalau untuk diserikan pegas itu malah saling memperlemah. Kalian itu deh ingat-ingat, kalau misalnya ada karet, kalian gabungkan satu dengan satunya, semakin enak kan ditarik, semakin mudah kita tarik. Tapi kalau misalnya kalian gabungkan dua karet jadi satu, dia semakin susah untuk ditarik gitu. Jadi diingat-ingat tadi ada gaya pegas K kali delta X, terus ada energi potensial pegas setengah K delta X kuadrat, koefisien pegas itu F per delta X, terus bisa koefisien diserikan itu 1 per K sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Terus kalau paralel untuk koefisiennya tinggal dijumlahkan, Kp sama dengan K1 tambah K2 tambah seterusnya. Oke, itu untuk pegas. Nah, kita masuk ke getaran harmoniknya. Getaran harmonik pada pegas dulu ya. Jadi kalau pegas waktu belum digantung sama setelah dikasih massa itu pasti bertambah, ini panjangnya bertambah. Nah, ini delta X nya tuh ya, ini delta X bukan amplitudo, hati-hati ya. Yang amplitudo itu ini. Jadi ini setelah dikasih beban kita tarik ke bawah, misalnya 10 cm atau 15 cm atau 5 cm. Nah, ini amplitudo. Amplitudo itu setelah kita kasih beban, kita tarik lagi ke bawah. Nah, untuk getaran harmonik sederhana itu getaran yang melewati titik kesetimbangan secara berulang-ulang. Nah, getaran bolak-balik yang melewati titik kesetimbangan. Misalnya ini titik kesetimbangannya, dia ditarik ke bawah, ini sebagai amplitudonya. Dia akan melewati titik kesetimbangan, naik ke atas, besarnya sama kayak amplitudo yang tadi,
lewat lagi titik kesetimbangan, turun lagi kayak gitu. Jadi getaran bolak-balik yang melewati titik kesetimbangan. Jadi ini gini kalau digambarkan. Nah, dia melewati titik kesetimbangan, ini titik kesetimbangannya. Ya, itu untuk getaran harmonik sederhana. Nah, untuk rumusnya itu ini Y, atau boleh juga pakai X. Jadi kalau Y sama X itu sama aja. Kalau Y itu untuk arah yang vertikal yang kayak gini ya. Kalau X itu yang horizontal. Jadi A sin omega T plus theta 0. Nah, theta 0 ini nanti kalian dapatnya nanti kalau kelas 11 mungkin ya, atau di pembahasan soal. Cuman kalau yang kita gunakan untuk saya lihat buku tadi untuk kelas 10 itu cuman Y sama dengan A sin omega T. Oke, sin omega T. Nah, untuk keterangannya ini X atau Y itu posisi bendanya, posisi simpangannya. Jadi satuannya meter. Terus A itu amplitudo. Amplitudo itu tadi simpangan paling jauh. Terus omega itu kecepatan sudut. Ya, kecepatan sudut 2VF atau 2V per T. Nah, di sini dapatnya itu dari frekuensi sama periode. Diingat-ingat, frekuensi itu banyaknya getaran tiap waktu. Kalau periode itu waktu yang diperlukan untuk menentukan satu getaran. Beda itu ya. Jadi banyaknya gerak bolak-balik tiap waktu. Kalau yang ini waktu yang diperlukan untuk melakukan gerak bolak-balik. Terus kalau nih theta 0 itu sudut fase, nanti di kelas-kelas lebih lanjut kalian akan dapat. Kalau kita fokus ke sini dulu, A sin omega T. Oke. Tuh, untuk getaran harmonis pada pegas. Tuh, mudahnya gitu. Terus ada lagi ini. Nah, posisi yang tadi, ini rumus posisi X atau Y tadi ya. Jadi kalau kita mau cari kecepatan, rumus ini harus kita turunkan. Nah, turunannya jadi kecepatan. Turunan itu entah kalian sudah dapat belum di kelas 10, cuman ini kalau ini diturunkan jadi omega A cos omega T plus theta 0. Cuman ingat, kita fokus sampai sini dulu. Sampai omega T. Theta 0-nya nanti dulu. Oke, terus kalau percepatan turunan lagi dari kecepatan min omega kuadrat A sin omega T plus theta 0. Oke, theta 0-nya nanti dulu ya. Ingat, cuma sampai ini dulu. Kita fokus sampai sini dulu. Oke, terus ingat A sin omega T plus theta 0 ini ya, dari sini sampai sini itu adalah X. Makanya untuk percepatan itu rumusnya biasanya digantikan dengan min omega kuadrat kali X gitu. Oke, sekarang kita bahas periode pegas. Nah, periode pegas yang ini ya, periode pegas itu rumusnya T sama dengan 2V akar M per K. Nah, kalau kita mau mencari kecepatan sudutnya atau omeganya gimana? Nah, ingat-ingat aja tadi ada rumus omega. Omega itu sama dengan 2V per periode kan. Nah, jadi kalau kita mau mencari omeganya dari rumus periode pegas ini gimana ya? Dari sini aja. Oke, ini kan ada 2V, ada T. Kita kumpulkan aja dulu ya, kumpulkan. Jadi 2V per T ini udah omega. Ini ada di sebelah sini omega M per K. Ini sama dengan 0. Nah, kan ini omega, jadi kita harus pisahkan omeganya. Ini yang dipindah ruaskan ya, bukan ini. Jadi kalau ini pindah ruas itu kebalik, M per K jadi K per M, 2V per T. Oke, omega ini ya, ini jadi omega terus akar K per M. Terus kalau kita supaya hilang akarnya, omega kuadrat itu sama dengan K per M. Ini kalau untuk kecepatan sudut si pegas.
Kalau kecepatan sudut pada pegas. Tapi kalau kecepatan sudut pada, nah ini pada bandul. Bandul sama pegas itu sama aja nanti ya. Gerakan bolak-balik sama. Jadi kalau ada bandul misalnya ini ya, terus ini gantung dia nanti sini lewati titik setimbangan bolak-balik sama aja. Untuk periode sama kecepatan sudut. Nah, kalau untuk kecepatan sudut pada bandul sama, tinggal dikumpulin lagi kayak tadi, 2V per periode sama dengan akar L per G. Pindah ruaskan langsung yang ini ya, akar G per L sama dengan 2V per T. 2V per T itu apa? 2V per T itu omega sama akar G per L. Omeganya pindah, kita balik ya, jadi akar G per L ya, terus omega kuadrat sama dengan G dibagi L. Kalau mencari omega dari rumus gerak harmonik sederhana pada bandul ya kayak gini. Oke, untuk hari ini cukup dulu sampai di sini. Ini sudah semua yang penting-pentingnya disampaikan. Besok lanjutin pembahasan soal kayak gitu ya. Tugasnya di video terakhir, entah hari apa ya. Oke. Sama tugasnya mungkin ada 2 tugas untuk bab ini. Tolong dikerjakan dengan baik. Oke, saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.